Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Rifki. Ngomong damai. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Kabarnya hari ini semuanya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam perkuliahan malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join tepat waktu. Sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Semoga untuk perkuliahan malam hari ini materinya berguna bagi kita semuanya. Langsung saya serahkan kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Baik, Mbak Desti, dengar suara saya ya? Dengar Pak, dengar. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Baik, teman-teman, sudah nggak terasa kita di pertemuan kelima, kalau nggak salah ya Mbak Desti ya? Oke, jadi kita tinggal 2 pertemuan lagi, lalu setelah itu UAS. Oke, seperti biasa, ini kita punya beberapa agenda, tentu dengan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita, kalau nggak salah, bicara logical fallacy ya. Sekarang kita bicara lanjutan dari logical fallacy. Nah, di malam ini juga kita juga ada 2 agenda juga. Seperti biasa, template banget lah pokoknya kalau ketemu saya. Materi lalu tugas di kelas ya. Oke, kita mulai. Saya screen sharing dulu. Mbak Desti kelihatan ya? Oke. Kelihatan Pak. Oke, jadi teman-teman kita hari ini bicara tentang materi berikutnya ya. Kemarin kita bicara logical fallacy, kita bicara ad hominem, kita juga bicara bandwagon effect, FOMO, terus kita juga bicara Strawman, beberapa hal lainnya ya. Kita juga sempat bicara tentang survivorship bias juga. Orang sering tertipu dengan fokus yang berhasil, tapi lupa bahwa yang gagal itu juga nggak sedikit. Nah, malam ini kita kembali ke argumen ya, argumentasi dan seterusnya. Tapi kali ini kita fokusnya di penguatan argumen ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memperkuat argumen kita, karena kadang argumen kita tuh sudah benar, sudah oke nih, sudah baik, tapi gak cukup kuat untuk bisa mempengaruhi orang lain atau untuk diyakini oleh orang lain. Kalau dalam konteks pekerjaan, teman-teman pasti pernah menemui hal ini, bagaimana meyakinkan 1-2 pihak lainnya atau pihak lain yang kita ajak diskusi agar mereka bersedia menerima pendapat atau bersedia melakukan apa yang kita minta gitu ya, atau menyetujui apa pendapat kita. Dalam konteks pekerjaan profesional ini sering terjadi gitu ya. Nah, malam ini kita akan bicara secara sekilas bagaimana argumen kita itu bisa lebih kuat. Kalau dalam konteks kuliah, ini nanti banyak bicara yang paling kentara, yang paling signifikan selain yang lainnya. Itu ketika teman-teman harus mulai menyusun tugas akhir skripsi. Jadi kenapa sih kok memilih Honda? Karena Honda gini. Macam-macam lah nanti objek terkait objek penelitiannya ya. Nah, kita malam ini semoga kita bisa memahami beberapa strategi yang membuat pendapat kita nggak cuma masuk akal, tapi juga solid secara formnya ya. Jadi didukung oleh beberapa hal. Kenapa sih kok penting? Kenapa sih kok kita perlu banget memperkuat argumen ya? Karena kalau argumen kita lemah, itu mudah runtuh saat dibantah. Gampang banget dipertanyakan. Ya. Nah, analoginya argumen lemah itu seperti tembok dari kardus. Tembok dari kardus ya, mudah runtuh saat dibantah, atau gampang hancur kalau kena air dan terbakar. Ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah kalau ketika kita bicara tentang penguatan argumen, kita tidak sedang bicara tentang soal kepintaran ngomong loh ya. Kita tidak sedang bicara tentang intonasi, punktuasi, pemilihan kata,
pemilihan istilah yang digunakan, sama sekali nggak bicara itu. Jadi kalau teman-teman punya pikiran, waduh, iki kudu ngatur gaya, intonasi, pilihan kata, nanti membuat struktur pembukaan dan penutupan, itu sama sekali nggak bicara itu. Kita fokus pada malam ini adalah kita hanya bicara tentang bagaimana menyusun logika agar argumen kita kuat karena ada bukti yang mendukungnya atau premisnya itu konsisten, ya. Jadi contoh nih, eh, ada orang yang mengatakan bahwa si A ngomong gini, kenapa kamu kok nggak setuju sih kerja 6 hari? Ya kalau cuma bilang capek, orang bisa nanti alasan kita kalau cuma bilang gini, kenapa kamu nggak setuju kerja 6 hari gitu? Capek Pak kalau 6 hari itu. Nanti kalau orang yang kita ajak bicara itu kita jawabnya capek gitu ya, orangnya bisa langsung gini aja, ya udah resign aja kalau gitu. Resiko kerja kan kayak gitu dan seterusnya, bla 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 bla, panjang-panjang gitu ya. Nanti berakhir gontok-gontokan dan seterusnya. Tapi ketika ada seorang bertanya, kamu kenapa sih nggak setuju dengan kerja 6 hari seminggu itu? Oh iya Pak, karena eh, hasil penelitian WHO, World Health Organization (PBB) itu menyebutkan bahwa kalau kita punya beban kerja berlebih, itu ternyata bisa loh Pak mempengaruhi risiko gangguan mental dan turunkan produktivitas. Ini berdasarkan penelitian WHO di ini. Beda kan ya? Beda. Beda banget. Sama posisinya nggak setuju, tapi yang satu sambil lalu tanpa didukung dengan logika dan bukti yang kuat. Tapi yang satu lagi yang terakhir saya jelaskan adalah bahwa itu didukung oleh apa nih? Didukung oleh bukti penelitian, pendapat, dan seterusnya. Ini kita belum bicara detailnya ya. Jadi ketika kita sudah mencantumkan bukti pendukung, nanti tindakan berikutnya adalah kurasi kan, memastikan bahwa dukungan itu memang isinya seperti itu. Itu nanti lain soal. Jadi malam ini kita bicara bagaimana menyusun logika dan buktinya dulu ya. Oke. Teman-teman pasti pernah punya feeling bahwa lupa ini pernah kita pelajari di pertemuan kedua kalau nggak salah. Kita bicara ketika ikut kita bicara struktur argumen ya. Kita bicara struktur argumen. Lalu di bagiannya ada sempat bicara tentang argumen lemah sama kuat kalau nggak salah. Ya, ya betul. Secara sekilas kita memang bicara relatif sama, tapi malam ini kita fokus lebih pada belajar bagaimana membuat argumen itu lebih tajam dan kokoh. Kalau pertemuan dua kemarin itu sekilas, cuplikan. Jadi di pertemuan dua itu ada 4 bagian. Nah, salah satu bagiannya itu adalah bicara argumen lemah dan kuat. Nah, malam ini kita fokus pada penguatan argumen. Itu ya. Jadi diangkat langsung menjadi satu bab pertemuan di malam ini. Sekedar intro aja atau reminiscent ya, jadi pengingatan. Di pertemuan dua kita tuh belajar tentang struktur dasar logika. Jadi ada klaim, ada premis, ada kesimpulan. Nah, pertemuan keempat kita bicara tentang penguatan dan penyempurnaan dari argumen tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman punya pikiran kayak gini pernah deh Pak, betul. Tapi kali ini kita lebih tajam. Oke, nah apa aja sih eh, apa aja 4 strategi penguatan argumen itu? Jadi yang pertama kita bicara premis relevan. Jadi antara kalimat pertama, premis utama dengan premis dukungannya itu harus terhubung secara logis, nggak aneh-aneh gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, mungkin saya mengulang lagi ya. Kalau teman-teman perhatiin nih ya, teman-teman yang uh, stand up comedian, terus yang suka bikin sitkom, iya, situasi komedi dan seterusnya, itu kan berangkat dari sini aja. Jadi ada kalimat pertama, terus kalimat berikutnya nggak sambung, gitu ya. Hanya berangkat dari sini aja. Itu hanya memainkan logika aja. Jadi secara linier, setelah kalimat ini seharusnya ini. Ternyata kalimat pertama itu plot twistnya kalimat duanya nggak sama persis, nggak logis dengan kalimat sebelumnya. Itu sudah bikin lucu gitu loh. Kalau teman-teman pingin
ngejuk-ngejuk berangkat dari sini juga bisa gitu ya. Lalu setelah kita bicara premis relevan, kita bicara data bukti, artinya apa? Argumen kita didukung oleh bukti, lalu setelah itu ada penalaran logis sama antisipasi bantahan. Ini terjadi ketika yang nomor 4 itu ya, terjadi ketika kita mengutarakan pendapat, argumen kita, lalu prediksi dari akibat akibat pendapat yang kita utarakan itu ada resistensi, kita antisipasi resistensi tersebut. Itu yang dimaksud dengan antisipasi bantahan. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nah, kita bicara yang satu dulu, kita bicara premis yang relevan dulu. Sebentar. Oke, kita bicara premis yang relevan dulu. Jadi seperti yang saya katakan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kalau kita bicara premis relevan, kalimat pertama dan kalimat kedua itu harus nyambung. Ya. Makanya kalau di sini ada contoh dia sering pakai hoodie, pasti nggak serius kuliah. Lah, apa bunganya? Aneh banget deh. Nah itu. Jadi antara kalimat sering pakai hoodie sama nggak serius kuliah itu kan nggak relevan gitu loh. Padahal kalau kita mau bicara logika dan relevansi, kehadiran dan partisipasi lebih relevan untuk menilai keseriusan seorang mahasiswa dalam kuliah. Jadi nggak ada hubungannya dengan pakaian. Pakaian itu hubungannya kan dengan etika dan budaya ya, gitu loh. Lalu di sini juga nih ada mahasiswa yang istilahnya itu apa tuh kupu-kupu, kuliah pulang. Satunya lagi adalah mahasiswa kura-kura. Apa tuh Pak? Kuliah rapat. Nah, lalu ada nih kesimpulan, kalau mahasiswa aktif organisasi, itu biasanya karena dia bosan belajar atau bosan kuliah tuh, atau kuliah males masuk kelas. Nah, apakah relevan? Belum tentu. Kenapa? Ternyata umpamanya UGM itu pernah melakukan survei di fakultas di ekonominya, internal memang, ternyata mahasiswa yang aktif organisasi itu salah satu efek positifnya adalah keterampilan manajemen waktunya itu lebih baik. Dia bisa membuat skala prioritas akibat eh, bergabung pada organisasi mahasiswanya. Itu. Jadi kalau kita bicara slide ini, kita bicara tentang apa nih sambungan antara kalimat satu sama kalimat berikutnya atau sebelumnya itu harus relevan. Ini ya. Oke. Kedua, kita bicara data dan bukti. Jadi tadi bicara relevansi kalimat, sekarang kita bicara data dan bukti. Konsumsi fast food itu bikin bodoh, itu katanya. Yeah. Tapi ternyata sesungguhnya bukan bicara fast foodnya. Penelitian Harvard mengatakan lemak jenuh yang berlebih itu mempengaruhi daya ingat gitu. Jadi tekanannya bukan pada fast foodnya, tapi tekanannya pada lemak jenuhnya. Ini bicara pada hasil penelitian gitu loh. Makanya kalau teman-teman nonton Dokter Tirta gitu ya, ini pasti bicara ada jurnal penelitiannya, ada ini pernah proceeding pernah dipresentasikan dan seterusnya. Itu beliau akademik banget bicara tentang fakta, data dan hasil penelitian. Jadi kalau sudah nah untuk menuju sampai laporan penelitian itu kan butuh proses ya, butuh uji-uji. Untuk orang bisa mempublikasikan hasil penelitiannya yang diikuti dengan kesimpulan itu harus lewat uji-uji sekian dulu tahapannya. Jadi nggak main-main. Nah, ketika dokter kita bicara, ada nih jurnalnya, ada ininya, dan seterusnya, beliau menggunakan penguatan argumen dengan sisi data dan bukti. Itu. Kalimat berikutnya nih contohnya nih. Ada seorang mengatakan mahasiswa itu tergantung banget sama Google ya. Nah, kata siapa? Ternyata pernah sebuah apa nih lembaga yang kalau teman-teman pernah melakukan penelitian dan survei ya, kata-kata atau apa ya, kata data ini itu saya yakin nggak asing buat teman-teman. Kata data ini adalah salah satu rujukan kita ketika kita membutuhkan data
untuk mendukung penelitian kita ya. Kata data sendiri mengatakan bahwa 2022 itu loh, ternyata di Indonesia masih 67% masih pakai buku cetak di skripsi. Untuk referensinya gitu ya. Jadi kalau bilang mahasiswa sekarang tergantung pada Google, tar dulu. Hasil penelitian dan data itu mengatakan sebaliknya soalnya. Gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman mau mengutarakan sesuatu, selain bicara relevansi premis, ya bisa pakai data dan bukti. Contoh yang lain nih, data yang lain nih. Anak muda sekarang itu kurang kerjaan, gabut banget. Makanya sekarang main TikTok terus. Itu. Ternyata eh, Populix 2023, penelitiannya Populix 2023, itu tahun 2023 maksudnya, 74% Gen Z menggunakan TikTok untuk edukasi karir dan keuangan. Menarik ini. Kalau kita bicara karir dan keuangan, itu terutama keuangan ya, kita bicara inklusif. Bagaimana literasi keuangan itu harus tersebar lebih banyak ke masyarakat sehingga masyarakat bisa melek keuangan, bisa mengelola keuangan, bisa antisipasi ketika ada tawaran-tawaran yang cukup aneh dan bisa menyiapkan dirinya untuk masa depannya. Ternyata TikTok nggak seburuk itu, gitu maksudnya. Jadi kalau bicara karir dan keuangan, TikTok punya peran yang nggak buruk gitu loh. Sekarang teman-teman Gen Z dan generasi sebelumnya bahkan atau sudahnya itu sudah cukup melek dengan yang namanya hak dan kewajiban. Sekarang sudah komparasi apa nih, penghasilan itu nggak malu mereka. Mereka komparasi apa yang dia dapat di kantornya, komparasi dengan pihak lain di kampus, di kantor yang lain, komparasi itu bisa dibahas secara terbuka di forum sosmed. Itu mungkin salah satunya. Tuh. Jadi slide ini mengatakan kalau teman-teman ingin argumennya kuat, kami tidak ada bukti. Sudah, kincap mereka nanti. Nah, kalau data dan buktinya itu eh, sulit atau memang tidak ditemukan, salah satu cara berikutnya adalah bisa menggunakan penularan logis. Logika itu ibaratkan jembatan dari premis ke kesimpulan. Ya, kalau jembatannya berlubang, argumennya nggak sampai ke tujuan. Teman-teman bisa baca di slide ini ya. Kalau nggak ikut seminar, kamu nggak peduli masa depan. Kesimpulan yang cetek banget. Dan kalau kita bicara fallacy, logical fallacy ini termasuk dari logical fallacy juga ya. Padahal hanya gara-gara nggak ikut seminar, nggak bisa langsung disimpulkan nggak peduli masa depan. Bisa lo bicara tentang diskusi, bisa ikut magang, kuliah, dan seterusnya ya. Kalimat berikutnya, kalau dibiarkan, negara ini kiamat 10 tahun lagi. Tapi kalau dicek lagi ke dalam, ya masih perlulah reformasi berbasis data untuk keberlanjutan. Jadi, hmm, apa ya, keputusan-keputusan yang terburu-buru itu kadang-kadang tidak melulu didukung oleh kurangnya data, tapi kadang-kadang juga bicara eh, logika yang tidak terlalu nalar gitu ya. Apalagi nanti ditambahi bumbu-bumbu asumsi dan prasangka. Tambah tambah gorengannya lebih kering lagi itu nanti ya. Contoh lain nih. Tahu nggak sih? Oh, ada beberapa orang-orang yang mengatakan bahwa ketika COVID kemarin itu, waduh, kalau semua harus kerja WFH, ntar kosong loh kantornya. Ntar kalau kantornya kosong, eh, ntar gimana kampusnya atau gimana perusahaannya? Bisa hancur dong. Itu termasuk slippery slope ya. Jadi apa ya, mengandai-andaikan hal yang belum tentu. Itu termasuk slippery slope ya. Padahal kalau penelitian mengatakan sebaliknya. Salah satu efek WFH, kalau terstruktur ya, itu efisiensi itu bisa terjadi, terutama pada pengurangan biaya listrik, biaya air, dan seterusnya. Gitu ya. Itu juga ada efeknya gitu loh. Jadi nggak melulu, nggak harus, nggak
bisa terburu-buru disimpulkan. Gitu. Nah, berikutnya adalah ini yang saya maksud di awal, ya. Kita bicara tentang antisipasi bantahan. Ini terjadi kalau ketika kalimat yang kita utarakan dalam diskusi, presentasi, atau apapun, itu kita punya feeling di awal bahwa kalimat yang saya utarakan ini nanti pasti ada ini deh, ada resistensi deh, ada penolakan deh. Pak, kita harus melakukan digitalisasi UMKM, Pak. Nah, orang berikutnya adalah mengcounter. Kalau digitalisasi kita butuh dana yang nggak sedikit loh. Kita butuh edukasi yang pertama, kita butuh sarana dan prasarana yang mendukung, kita butuh ya semacam-macam lah, peralatan perlengkapan juga yang mendukung. Iya betul Pak, digitalisasi memang butuh biaya tinggi, tapi itu bisa mengurangi biaya operasional sebesar 40%. Jadi di awal kita menyadari bahwa iya Pak, betul itu akan bisa begini-begini. Ada dampak buruknya memang Pak. Nah, antisipasi batasnya adalah setelah tapinya. Tapi itu bisa Pak mengurangi biaya operasional sebesar 40%. Itu. Jadi apa ya, di switching gitu ya. Jadi kalimat pertamanya kita menyetujui apa komentarnya lawan kita, tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke posisi kita bahwa tetap kok Pak bisa lebih bisa berakhir dengan efisien karena bisa mengurangi biaya. Biaya butuh biaya sisi lain yang tinggi, tapi sisi lain berikutnya itu bisa mengurangi biaya juga. Nah, gitu ya. Sistem hybrid tak cocok untuk semua. Betul. Iya. Karena memang tantangannya adalah fasilitas terutama. Tapi bisa diatasi dengan adaptif sesuai dengan kondisinya masing-masing. Pertama, kita cek akses internetnya dan gaya belajarnya mahasiswa atau siswa tersebut. Tuh. Jadi kalimat pertamanya kita mengakui, tapi kalimat berikutnya adalah kita membalik lagi, switching lagi untuk bisa bergeser ke posisi kita. Itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya tidak mau malam ini satu arah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan tanya. Ini nih, saya mau disclaimer dulu, meskipun telat banget ya, teman-teman semua. Saya dosen, teman-teman mahasiswa, tapi tolong jangan punya pikiran bahwa dosen itu lebih tahu dari teman-teman semua. Enggak, sekarang zamannya enggak gitu. Saya harus menyadari di awal bahwa teman-teman kadang-kadang beberapa dari kalian, saya cukup menyiapkan asumsi bahwa ada yang lebih paham, sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, silakan nggak masalah. Saya bukan dosen yang mau tahu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan dan saya tidak tahu, saya akan jawab tidak tahu. Yang pertama. Kedua, nanti beri waktu saya untuk mencari jawaban tersebut. Ketika kalau ternyata saya cari jawaban tersebut nggak ketemu, kita diskusi bareng nih, cari jawabannya gimana. Itu ya. Nanti kalau sudah 1, 2, 3 nggak ketemu juga jawabannya, ya sudah, kita pusing bareng. Itu. Jadi saya tidak memberi beban pada kita, posisi kita masing-masing. Kita menyadari bahwa ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di kelas kita. Jadi saya welcome untuk semuanya. Silakan kalau teman-teman mau tanya, mau chat silakan, mau open mic silakan, nggak ada masalah. Ya, ada pertanyaan? Pak Rifki izin mau tanya. Boleh. Ya, Ini. ini kan tadi ada 4 strategi penguatan argumen. Nah, ini tuh kalau kita mau berargumen, idealnya tuh salah satu atau harus empatnya atau gimana Pak? Oh ya, jujur kalau bicara idealisme, mana cocok, mana enggak, itu ya, itu saya kembalikan ke pihak yang saling berdiskusi tadi ya. Kalau memang ternyata teman-teman cukup memakai format pertama, artinya adalah relevansi antar kalimat sudah cukup oke, tidak ada masalah. Nanti kalau sudah mulai meningkat meningkat levelnya, artinya dengan relevansinya itu ternyata nggak cukup,
kita usahakan cari data, kita usahakan cari bukti. Mulai di situ ada cek dicek dan seterusnya gitu. Itu ya. Jadi kalau terkait idealnya yang mana, saya nggak tahu. Ini yang lebih tahu adalah teman-teman sendiri nanti yang menghadapinya. Ini saya menyediakan pilihan senjata, mana yang ideal, monggo digunakan sendiri gitu ya. Itu ya, ini Mela nggak salah ya. Jadi ibaratkan kalau teman-teman, kita pakai analogi sederhana wis. Saya nyediain teman-teman ada basoka, ada senapan mesin, ada sniper, ada pistol. Yes, aku kayak contoh ya aneh sih. Maaf ya, saya pakai contoh yang cowok banget, tapi saya harap teman-teman tahu lah ya. Basoka itu kan daya ledaknya gede, tapi berat. Itu. Terus kalau sniper itu kecil, mungil, tapi killer banget kalau tepat. Nah, kalau pistol itu jarak pendek, Pak. Terus kalau senapan mesin itu untuk musuh yang banyak banget gitu loh. Nah, tinggal mana yang mau dipakai silahkan. Nggak ada masalah sama sekali, sesuai dengan situasi aja ya. Jadi nggak ada yang lebih baik. Itu ya. Siap, terima kasih Pak Rifki. Oke, sama-sama. Yang lain? Atau ada yang tidak perlu ditanyakan? Nggak ada, malah lebih baik ya. Oke, ngomong-ngomong tentang apa nih, tentang saya kemarin sempat membaca, kita kembali ke materi sebelumnya ya teman-teman. Saya tidak tahan untuk tidak membagi apa yang saya temukan di kelas malam ini. Jadi saya itu sempat menemukan diskusi yang menarik antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan di dalamnya itu secara eksplisit menjelaskan tentang logical fallacy. Jadi seru banget. Seru banget. Saya tidak tahan untuk tidak membagikan ini pada teman-teman. Jadi saya cukup egois. Tapi semoga keegoisan saya itu membantu teman-teman lebih banyak paham terkait bagaimana logical fallacy itu terjadi. Happening banget. Ini adalah keseharian kita kadang-kadang ya. Kalau teman-teman sempat melihat di Twitter atau X, ini saya ambil dari X ya. Ini case-nya adalah di mana ada sebuah minimarket di Surabaya itu disegel karena tidak menyediakan jukir resmi. Itu ya. Biasanya teman-teman tahu, cek di website yo. Saya yakin itu viral kok. Masuk di sosmed di mana-mana. Saya tidak fokus pada terjadinya atau munculnya berita ini. Meskipun pada beberapa pihak atau kalau kita cermati itu sudah sangat cacat logika gitu ya. Nah, berita ini itu di retweet sama seseorang yang namanya Chris Anthony dari Toge Production. Ini adalah seorang game developer ya. Kalau teman-teman suka game lalu sempat berkunjung atau ngecek-ngecek game-game lokal, saya yakin salah satu developernya adalah beliau ya. Nah, beliau ini kalau teman perhatikan di slide ini, beliau komentar nih, pemerintah tidak mampu menertibkan jukir liar, tapi kenapa malah minimarketnya yang disegel? Nggak logis atau cacat logika. Pejabat dan aparat yang datang nggak ada bedanya sama ormas preman minta jatah. Itu pakai analogi gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada yang komentar nih, teman-teman bisa baca di sebelah kanannya ya. Ada bedanya kok untuk dapat izin menyediakan tugas parkir. Satu, jadi dia punya beberapa kesimpulan di sini. Ada bedanya untuk dapat izin menyediakan tugas parkir, sudah diatur artinya oleh pemerintah. Kedua, emang ada kota yang susah memberantas jukir parkir? Ini pertanyaan. Ini semacam retorika aja gitu ya. Kalau jadi gratis dan ada yang jagain, pembeli senang atau malah sedih. Retorika juga. Artinya retorika itu artinya adalah pertanyaannya nggak perlu dijawab karena kita yakin bahwa pertanyaan kita ajukan itu sudah diketahui oleh jawabannya oleh yang kita tanyain. Jadi dipancing pakai pertanyaan aja gitu. Ketiga, semua kota itu mengambil pajak parkir nih. Nah, yang dilakukan kota lain apa? Maksudnya kalau hampir semua kota ngambil pajak parkir, seharusnya kota ini juga harus ngambil juga gitu loh. Tuh.
Nah, ini penjelasannya beliau malah mengatakan ini juga ada. Jadi ini yang saya utarakan ya. Nah, lalu dikomentari oleh slide sebelah kanannya. Ya betul legal, memang legal, tapi legal kan nggak berarti harus benar. Kalau kita mau bicara pada level legal, perbudakan juga legal, tapi apakah benar? Enggak kan? Nah, gitu. Ternyata ada. Beliau mengatakan bahwa Bali ada contohnya. Mana-mana pas liburan nggak bingung-bingung siap duit kecil. Kenapa? Sudah bebas parkir. Atau kalaupun bebas parkir ada jukir resminya gitu dan seterusnya. Parkir hanya parkir resmi dan ada gate resminya. Nah, diskusi-diskusi seperti ini banyak terjadi di sosmed. Ini sempat memanas ketika Pilpres. Ini kebetulan ada tema yang happening banget, dekat dengan kita, keseharian kita. Saya yakin teman-teman itu salah satu, bahkan bisa terpenting ya, salah satu variabel terpenting kita mau berhenti di tempat tersebut itu ada nggak sih tukang parkirnya, itu kan? Saya seperti yakin wis. Kalau nggak ada, itu bisa jadi rujukan. Kalau ada, kita pakai sebagai keterpaksaan. Kalau nggak ada yang lain, kita mampir ke sana. Kita akhirnya terpaksa ke sana gitu ya. Tuh. Nah, ini cuplikan aja nih. Nah, ternyata itu nggak berhenti teman-teman. Ada berikutnya. Jadi Pak Chris Anthony itu ternyata bikin kalimat berikutnya. Saya kesel banget dengan makhluk-makhluk yang suka ngomong sudah peraturannya gitu nih. Biarkan sistem beres gitu ya. Ada yang komen juga, Pak maaf nih, Bapak ini kan game developer. Ngapain Bapak bicara tentang politik? Bapak jangan bicara politik. Bapak bicara game aja deh. Kecuali kalau memang game Bapak ada nuansa politiknya. Ntar Bapak dicap negatif loh oleh beberapa pihak. Nah, kalau teman perhatian ini kan sudah termasuk pada ad hominem ya, menyerang pribadinya, tidak menyerang apa tuh? Apa ini? Argumennya. Itu menarik. Teman-teman cermati sendiri ya. Mungkin ini menjemukan atau apa, saya nggak tahu, tapi wah ini bisa bisa menjadi hal yang saya bagikan, bisa pakai untuk saya bagikan di kelas-kelas gitu ya. Ternyata happening banget gitu. Beliau bahkan menjelaskan juga bahwa dalam beliau ini cukup expert di bidang apa critical thinking. Beliau malah menjelentrehkan atau mendetailkan beberapa hal yang nggak pas ya. Pertama, beliau bicara ad hominem. Kedua, beliau bicara feel to fear. Jadi macam-macam teman-teman. Logical fallacy itu nggak melulu yang kita pelajari tadi ya. Banyak macamnya. Saya ambil beberapa yang penting aja. Banyak banget. False limitation dan seterusnya. Bisa teman-teman baca nanti kalau sempat saya akan bagikan juga ke Mbak Desti atau di sini ya. Nanti saya bagikan aja. Game developer tidak perlu bicara politik kecuali ada hubungannya dengan game. Nah, pada akhirnya kembali ke hak asasi bahwa kita punya pendapat, gitu ya. Kalau kita sudah nggak berpendapat, itu malah buruk kan? Atau gini wes. Saya mau tanya teman-teman ya, saya mau tanya ke teman-teman. Anggaplah kita ada punya perusahaan, masing-masing dari kalian, teman-teman semua nih, punya perusahaan atau bekerja di bagian tertentu dari sebuah perusahaan. Kalau kita sudah bicara perusahaan, anggaplah ada produsen. Perusahaan itu adalah produsen sebuah produk. Lalu karena produsen, pasti ada pasangannya berupa apa? Konsumen. Produsen bikin produk, konsumen beli produk dari produsen tersebut. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman lebih takut mana ketika seorang konsumen itu, atau bukan seorang konsumen, beberapa konsumen itu mengeluh terkait produk produsen tersebut kepada produsen tersebut atau mengeluh di sosmed, sama konsumen tidak mengeluh apa-apa, lebih takut mana? Ini saya tanya Rek, kalau teman-teman mau menjawab silakan open mic nggak apa-apa atau chat nggak apa-apa. Lebih takut mana? Seorang konsumen tidak apa ya, sambat ya, kita pakai istilah sambat ngaruworo ke kita, mau pakai media apapun terserah, tapi dia
menunjukkan kecewaannya kepada kita, sama seorang konsumen yang diem aja, nggak menunjukkan apa-apa. Lebih takut mana? Izin menjawab Pak Rifki. Yuk, boleh. Ini kalau dari sudut pandang saya Pak ya, mungkin saya lebih Yes. takut ketika konsumen itu tidak memberikan suatu kritik gitu. Itu kan nanti menjadi pertanyaan bahwasanya konsumen itu sebenarnya puas nggak sih dengan produk kita? Nah, kalau Yes. misal ada konsumen yang memberikan kritik, dari kritik itu pun kita bisa mengevaluasi kira-kira kurangnya atau salahnya di mana gitu. Hmm. Nah, kemudian dari kritik itu pun mungkin juga bisa menjadikan produk kita lebih baik lagi gitu. Nah, ketika kita bisa eh, mengevaluasi, ketika kita bisa berhasil untuk menyelesaikan kritik itu juga nanti bakal menjadi nilai plus dari perusahaan kita. Mungkin itu sih, Pak. Yes, 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 betul. Jadi ini dilema memang. Saya sempat menemui beberapa mahasiswa atau teman-teman yang kuliah di sini dan bekerja itu ada di bagian teller, ada di bagian CS. Iya, disambati wong akeh ya. Iya, Pak. Wes semua macam-macam. Kalau jadi CS kan harus dia mendengarkan, menahan diri untuk mencarikan solusi dan seterusnya. Itu sebuah pekerjaan yang saya harus kasih jempolan karena eh, tahan banget untuk mendengarkan ya. Tapi itu adalah sedikit banyak masukan orang, itu artinya pada posisi peduli pada kita. Ya gak ada masalah, gak apa-apa. Nggak enak memang disambati terkait produk kita. Produknya kurang ini, produknya kurang ini, nggak enak saya nggak mau lagi. Itu ya, daripada diem aja loh. Karena dengan konsumen mengutarakan, kita akhirnya bisa memahami mana poin-poin yang perlu kita perbaiki. Betul yang dikatakan Bayu tadi. Setuju saya. Ya, tolong ini Mas. Kalau susah kita bicara produsen konsumen, kalian lebih takut mana? Pacar kalian atau pasangan kalian itu marah tapi ekspresif dan mengatakan apa yang dia pakai sebagai alasan marah, sama marah tapi diem aja. Yang pasti kan petis yang diem aja tuh. Bingung. Aku salah apa sih? Kan gitu ya endingnya ya. Ya, itu juga sama gitu loh. Nah, kembali ke sini, Chris Anthony ini memang secara pekerjaan adalah seorang game developer dari Tokyo Production. Tapi terkait predikat lain, beliau kan juga salah satu dari warga negara juga, masyarakat juga, punya KTP Indonesia juga. Sedikit banyak di beliau juga boleh dong mengutarakan pendapatnya. Nah itu yang perlu kita pelajari malam ini gitu loh ya. Tuh. Beliau juga mengatakan bahwa ekspresi itu macam-macam, hak asasi setiap manusia dan caranya bisa beragam, bisa bicara game dan seterusnya. Tuh. Kadang game itu juga berangkat diambil dari kondisi-kondisi fakta terjadi gitu, kata beliau sih, kata beliau. Oke. Ini ada pertanyaan juga terkait apa nih slide yang saya bagikan. Jadi ini yang tadi cuma case aja, happening banget di kita. Itu. Teman ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti kalau Pak, nggak ada izin kita tanya, kembali. Pak. Boleh Bu, silakan. Pak, maaf, aku nggak on cam ya, Pak. Lagi nyetir sambil nyetir. Masalah. Pak, Oke. mau tanya, kalau Hati-hati, Bu. misalnya ada salah satu misalnya kita untuk melakukan pembatahan yang tadi disampaikan, Pak. Tapi sebenarnya yang disampaikan, contoh lah misalnya dari konsumen kita ada komplain, tapi kita mencoba menggunakan data dengan yang tahap-tahapan tadi sampai akhirnya kita merasa si konsumen akan tetap merasa bahwa dia yang benar. Apakah perlu kita langsung close atau penyelesaiannya itu dengan tahap yang bagaimana ya Pak ya? Oh iya. Iya. Karena kan kadang-kadang kan konsumen merasa nggak bisa, tapi kan oke, kita pertama pakai data, lalu selanjutnya dan selanjutnya sampai tahap-tahap yang tadi Bapak sebutkan tadi gitu. Tapi dengan ketidakpuasan si konsumen ini, apa yang harus kita lakukan Pak untuk tahapan bantahan selanjutnya? Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita bicara pengalaman banget ya Bu. Apa yang bisa saya berikan ini pada level preferensi personal, jadi nggak mewakili pekerjaan dan seterusnya. Tapi saya pernah mengalami ini Bu.
Ya akhirnya pada apa ya? Pada akhirnya kesimpulannya beliau ini bisa jadi kita simpulkan bahwa beliau pernah saya itu bukan konsumen kita. Ternyata beliau punya ekspektasi berlebih gitu ya. Cuman ternyata apa yang kita berikan pada di level yang di bawah gitu. Tapi tetap counternya atau bicara dengan beliaunya ya tetap yang enak. Ya Pak, mohon maaf dan seterusnya. Sepertinya terkait diskusi dengan Bapak, jelas sekali bahwa produk kami bukan produk yang tepat buat Bapak. Jadi mohon maaf kami belum bisa memenuhi ekspektasi Bapak. Tapi masukan atau diskusi dengan Bapak akan menjadi catatan kami ke depan. Itu Bu yang pernah saya alami. Jadi tidak menghasilkan solusi, tapi minimal Iya. menyadari bahwa ada jeda di situ gitu. Itu sih Bu. Kalau menurut Ibu gimana? Aku pernah dikomplain sih Pak. Ya pengalaman juga sebenarnya. Makanya tadi sempat Bapak bilang menggunakan data dan yang lain-lain. Aku pikir kayaknya aku pernah kayak gini nih. Dan tapi memang saya pernah disidang di kepuasan konsumen di Bali. Itu karena memang sebenarnya permasalahannya ada di konsumen, di tempatnya konsumen, tapi dia tidak terima dengan semua data dan argumen kami. Sampai akhirnya, oke Pak, mungkin produk, ya tadi sama sih Pak, produk kami memang tidak cocok dengan apa yang Bapak butuhkan dan apa yang Bapak ekspektasikan. Akhirnya saya kayak gitu, cuma saya pikir ya, kalau misalnya kita terus-terusan seperti itu kan sebenarnya tidak akan membangun di kedua sisi ya Pak ya. Tidak mungkin membangun di salah satu sisi, membangun di kita, ternyata ada loh di lapangan ada yang konsumen membutuhkan yang seperti ini, tapi sebenarnya juga itu minor itu nggak semuanya yang seperti ini. Betul kayak gitu Pak. Oke Pak, thank you Pak, makasih Pak Terima kasih Rifki. Bu. Saya mohon maaf Ibu harus fokus ke nyetir dulu ya Bu, jangan disambi. Aduh ngeri banget. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Wes nyetir dulu sampai tujuan baru kembali kuliah ya Bu ya. Maaf, bukan musir apa-apa, tapi keselamatannya. Salah satu yang saya syukuri mengajar kelas ini ada Bu Mesumi ya. Beliau bisa jadi rekan tektok saya di kelas ini. Teman-teman yang lain monggo kalau mau komentar. Nanti kalau memang nggak ada, kita bisa kembali ke materi selanjutnya. Silakan, nggak masalah. Nggak ada. Sudah, kita lanjut kalau gitu. Enak banget malam ini. Sebentar. Sebentar ya. Kelihatannya laptop saya hang. Mohon 1-2 menit aja. Kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Kita simplifikasi ya. Jadi contoh ada argumen yang lemah sama versus yang kuat. Ada beberapa orang yang mengatakan, remaja sekarang tuh malas-malas. Ya, kesimpulannya malas-malas. Gitu ya. Sederhana banget, remaja sekarang malas-malas dan seterusnya. Titik, gitu ya. Tapi kalimat ini seharusnya bisa diperkuat nih. Kompas mengatakan bahwa 78% remaja masa kini atau zaman ini, saat ini, itu mengalami kelelahan akademik karena tugas daring. Nah, antara kalimat atas sama kalimat bawah itu kan beda banget ya. Kok saya bicara pilih ya feeling lah ya. Ada yang menyimpulkan sederhana remaja sekarang males. Sementara kalimat yang lain adalah penelitian Kompas, litbangnya Kompas, penelitian dan pengembangannya Kompas itu hasilnya mengatakan bahwa 78% remaja itu mengalami kelelahan akademik karena tugas daring. Makanya sekarang cenderung malas. Nah, gitu. Jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa mengelola kalimat itu agar argumen kita bisa lebih kuat. Ya, alih-alih mengatakan bahwa Honda itu adalah merek sepeda motor yang paling terkenal di Kota Malang, Pak. Itu lemah atau kuat, teman-teman? Kalau saya punya kalimat kayak gitu, Honda adalah salah satu merek sepeda motor yang paling terkenal di Kota Malang. Itu lemah atau kuat? Lemah, Pak. Teman-teman, oke. Kalau menurut siapa tadi? Menurutmu lemah, kuatnya sebaiknya seperti apa? Ditambah
menyiapkan data, Pak. Pasti sepertinya mungkin ada sumber dari media apa, menurut sumber media bla bla bla, bahwa merek Honda lebih terkenal dari merek lain karena mungkin bisa dari kuesioner atau mungkin bisa diambil dari sampel-sampel yang lain seperti itu, Pak. Sip. Atau data penjualan, ya kan? Data per Ya. tahunnya penjualan di Kota Malang itu nomor satu memang Honda, Pak. Ada di angka sekian belas juta. Lalu berikutnya Yamaha dan seterusnya. Saya mengatakan bahwa Honda yang paling terkenal karena penjualannya paling tinggi. Nah, beda ya. Hanya mengatakan Honda yang paling terkenal di Kota Malang sama data penjualan itu menunjukkan bahwa Honda yang paling laku atau laris di Kota Malang, makanya dia terkenal. Nah, itu beda ya, lemah sama kuat. Tuh. Oke, berikutnya adalah saya tidak mau menderita sendirian malam ini. Sekarang gantian teman-teman yang menderita dalam hal apa? Breakout room dong, ya. Jadi teman-teman, saya minta teman-teman cari argumen yang viral atau viral terlalu ramai ya, viral terlalu sempit ya. Setelah teman-teman cari aja argumen apapun itu di sosmed ya. Nanti tolong tambahin beberapa hal, bisa data logika atau antisipasi bantahan kalau memang diperlukan untuk membuat argumen di medsos tersebut yang teman-teman pakai sebagai latihan itu bisa menjadi lebih baik. Itu ya. Nah, karena kelompoknya di sini, Mbak Desti, Ya, Pak. satu kelompok berapa orang? 50. Satu kelompok ada 5 kalau nggak salah, Pak. 5. Nah, 5 ya. Antara 5 dan seterusnya ya. Oh, 6, Maka, Pak. 6 oh sampai 6. 7. Alhamdulillah. Oke, 6 sampai 7. Maka, teman-teman saya minta masing-masing kelompok untuk mencari 2 argumen viral di sosmed. Bebas ya, bisa TikTok, pokoknya sosmed wis. Kalian punyanya apa, sosmed apapun itu, siapkan argumennya. Nanti teman-teman bisa kasih link atau cuplikan video atau apalah ya, Instagram ya link dan seterusnya. Jadi nanti outputnya satu slide itu sumber argumennya, lalu tambahan teman-teman data logika dan antisipasi bantahan. Ya, itu teman-teman siapkan situ. Ya, kelompoknya saya serahkan ke Mbak Desti. Nanti setelah breakout room kita akan kumpul dan presentasi seluruh kelompok akhirnya. Itu ya Mbak Desti. Oke, Pak. Untuk waktunya, Pak, berapa menit? Oke, karena tugas ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya siapkan soalnya dan saya siapkan beberapa hal lainnya, dan saat ini teman-teman harus mencari sendiri, dan itu entah mungkin saya yang terlalu polos, tapi menurut saya tidak cukup mudah. Jadi waktunya seharusnya jadi berapa ya? Sekarang jam berapa Mbak Desi? Sekarang jam 19.33. 33, anggap 35 lah ya. Iya, boleh. Jam 8. Jam 8 kembali. Berarti 25 menit ya, Pak? Betul, betul. Siap. Ini kalau breakout room ya, selain teman-teman bisa diskusi dengan yang lain, teman-teman bisa lah cari yang lain juga. Gitu ya. Yes. Saya serahkan ke Mbak Desti sepenuhnya. Nanti kita kumpul lagi jam 8 ya Mbak Desti. Iya, Pak. Oke. Baik. Untuk Bapak Ibu, atau apakah ada yang mau ditanyakan dulu ke Pak Rifki? Kalau nggak ada, langsung saya open. Ada Nggak kan? ada Mbak Desti, nggak ada. Oke. Ajar, Ble. Oke, siap. Saya open, guys. Selamat berdiskusi. Oke. Oke, sudah kembali ke main room berarti ini Mbak ya? Gimana, Pak? Sudah kembali ke main room semua nih berarti ya? Sudah. Oke, teman-teman. Kita saatnya presentasi ya. Jadi kali ini saya membatasi waktu per kelompok itu 2 menit saja. Jadi tolong efisien, karena kelompoknya ada 10, dan kalau 10 kali 2 menit akan makan 20 menit sendiri. Jadi kita efisienkan waktu 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, langsung saya cut. Mohon maaf ya, kita manajemen waktunya seperti itu.
Oke, siapa yang mau volunteer? Mbak Desi, nyatat ya Mbak Des. Kelompok siapa dulu? Mbak Des dulu ya. Iya Pak, siap. Oke, siapa? Mbak Des sekarang tanggal berapa? Tanggal Sekarang 18 ya. tanggal 18 Pak. Oke, 18 itu dari 2 angka, 1 sama 8, 1 tambah 8 adalah 9. Berarti kelompok 9. Yuk, kelompok 9 untuk bagi. Silakan kelompok 9 ada Kak Gracia Ruth, Kak Muhammad Bayoji. Izin Pak Rifki. Mantap. Pak, izin ini bikinnya tadi 2 ya Pak ya? Yes, 2 aja. Iya Udah selesai Pak, belum, Bayu? izin. Gini Pak, ini kan kelompok kita kan cuma bertiga, saya, Ibu Mesumi, sama Mbak Gracia. Satu udah dapat Pak, cuman yang satu itu masih proses, udah saya tempel, cuma nanti mungkin bisa dijelaskan langsung tanpa adanya slide yang full udah finish gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Oke, pokoknya 2 menit ya durasinya. Baik. Yuk. Siap. Sebentar izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sip. Baik, izin Pak Rifki dan teman-teman semuanya. Sebenarnya kami agak bingung Pak. Tadi Pak, salah kami juga mungkin tidak bertanya. Di sini kami langsung saja mencoba mencari argumen lemah gitu. Jadi saya temukan di Instagram dari akun Dawuh Ningtin. Nah, di sini dia berpendapat atau berargumen lemah bahwasanya mencari ilmu itu memang berat, tapi lebih berat lagi mengamalkan ilmu dan lebih berat lagi terjun ke masyarakat tak ilmu. Itu argumen Mbak Dawuh Ningtin itu. Nah, kemudian di sini tadi kami coba membenarkan atau mengevaluasi untuk menjadikan argumen itu menjadi kuat gitu. Nah, benar itu bahwasanya mencari ilmu itu memang berat gitu. Lebih berat lagi ketika kita terjun ke masyarakat. Nah, ini sesuai dengan kajian dari UNESCO yang saya dapatkan tadi searching Pak, bahwasanya UNESCO itu menyatakan learning the treasure within gitu. Menyebutkan 4 pilar pendidikan bahwasanya learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be gitu. Nah, dalam artian bahwasanya ilmu adalah modal dasar untuk bisa hidup bersama, bekerja, dan menjadi pribadi utuh. Tanpa ilmu, seorang kesulitan berkontribusi positif pada masyarakat gitu. Jadi dengan adanya kajian atau kayak pernyataan dari UNESCO ini menjadikan bahwasanya argumen dari Ibu Dawuh Ningtin ini menjadi kuat gitu Pak. Jadi, 1 menit lagi. Kemudian untuk Ayo. yang kedua mungkin Bu Mei bisa jelasin Bu, tadi belum saya edit. Oke, izin ya Pak. Ini memang belum selesai, tapi kita udah sedikit membahas. Jadi ada pernyataan dari Bapak, bentar aku lihat dulu ya Pak ya, namanya ya. Bapak dari anggota Komisi 3 DPR RI itu menyatakan bahwa tentang korupsi, bahwa mereka ada 2 argumen lemah di sini yang saya tangkap. Yang pertama adalah pernyataannya, walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzalimi orang tersebut. Menurut saya itu untuk orang yang korupsi pasti akan ada hukumnya. Nah, terus ada argumen yang kedua adalah mengingatkan untuk Kejagung untuk tidak mengejar popularitas dalam penanganan kasus korupsi. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk kasus korupsi itu kan sudah ada undang-undangnya. Nah, menurut saya harusnya tidak ada yang menyatakan bahwa ini hanya untuk mengejar popularitas, karena setiap hukum dalam kasus korupsi di Indonesia itu udah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu ada isi penting dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tentang jenis tindak pidana korupsi, pasal yang digunakan dari pasal kedua, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan sebagainya, dan seterusnya, dengan pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun.
lalu pasal 3 mengenai dan setiap orang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri, lalu dari Undang-Undang KUHP tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, gratifikasi, lalu dari KPK, ya jadi sampai nanti ada yang pencabutan hak politik, penyitaan aset, dan sampai ganti kerugian keuangan negara. Jadi menurut saya dari pernyataan Bapak Hasbialah Ilyas ini cukup lemah karena harusnya dia tidak menyatakan bahwa korupsi itu tidak untuk dizolimi dan Kejagung tidak mengejar popularitas. Seperti itu, Pak. Thank you. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Kelompok ini silakan menunjuk kelompok berikutnya. Baik Pak, izin. Ibu Mei mungkin Bu atau saya? Bebas, silakan. Nanti saya kualat. Enggak, Oke, sama seperti halnya Pak Rifki tadi dalam penentuan kelompok, mungkin 9 bagi 2 itu 4,5, jadi tambah setengah, jadi 5 Pak. Oke, kelompok 5, yuk, durasi 2 menit. Untuk kelompoknya Bayu Aji dan kawan-kawan, untuk yang slide terakhir itu tolong tambah sampai selesai ya, dan nanti dikumpulkan, ya. Jadi Baik, siap, tetap Pak. harus diselesaikan. Oke, ayo kelompok 5 yuk, guys, kita kejar durasi nih guys. Ada siapa Mbak Desti kelompok 5 nih? Ada Kak Ataila, Kak Nova, Kak Tobias, Kak Widya, Kak Yolanda, sama Kak Yusi. Oke. Nah, Ini siapa nih? Oh, Yusi. Bentar Pak, mana ya wordnya tadi? Nah ini nih, oke. Oke. Oke, jadi untuk kelompok 5 ini, untuk yang mandi malam rematik akan dibantu sama Mas Felix. Oke, Mas Felix bisa langsung aja, Mas. Siap. Kita ngambil gimana, Pak? 1 menit. Oh iya, Siap. Kita ngambil dari berita viral yang mandi malam rematik, ketahui faktanya di sini. Fakta tentang mandi malam rematik kan kita tahu dari dulu, dari orang tua kan biasa ngomong jangan mandi malam. Faktanya yang kita dapat, mandi malam dianggap tidak sehat karena dapat menyebabkan rematik. Padahal mandi malam rematik hanyalah mitos yang tidak terbukti kebenarannya secara medis. Rematik adalah salah satu jenis penyakit autoimun di mana tubuh salah mengenali sel normal sebagai sel-sel berbahaya sehingga menimbulkan peradangan. Jadi terjadinya rematik bukan karena mandi malam. Meski bukanlah penyebab terjadinya rematik, Anda sebaiknya menghindari mandi malam menggunakan air dingin jika memang menderita rematik, sebab suhu air yang dingin dapat menyebabkan sendis yang sudah terkena rematik terasa nyeri dan mengalami kekakuan. Oke. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mandi malam rematik bukanlah penyebab, melainkan faktor yang dapat memperparah keluhan rematik. Source-nya ada di situ, Halo Dokter. Antisipasi bantahan mandi malam bikin rematik. Kenapa banyak orang percaya mitos ini? Karena nyeri sendi setelah dingin disalahartikan sebagai rematik baru. Jadi perlu diluruskan. Itu adalah reaksi fisik, bukan penyakit kronis baru. Dingin bikin sendi rematik. Benar. Dingin bisa memicu nyeri pada pengidap, tapi tidak menyebabkan rematik. Begitu, Pak. Untuk selanjutnya bisa dibantu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, ini kenapa nih? Ini tema-tema pinggir jurang gitu. Siap, Kak Atalia. Bisa dibantu, Kak Atalia? Oh iya, baik. Untuk yang ini ada kasus tentang 4 pulau yang diklaim oleh Sumatera Utara. Jadi kasus ini mencerminkan pendekatan hukum yang berdasarkan data yuridis dan historis, bukan keberpihakan politik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dari kajian Badan Informasi Geospasial, 4 pulau tersebut secara administratif memang terdaftar dalam wilayah Aceh sejak sebelum otonomi khusus Aceh diberlakukan. Jadi bukan keputusan sepihak, tapi hasil
lintas kementerian dan lembaga. Untuk logikanya dalam negara hukum, batas wilayah itu tidak bisa ditentukan berdasarkan sentimen atau opini yang viral, tapi berdasarkan bukti dokumen dan peta resmi yang telah disahkan negara. Untuk gitu. antisipasi bantahan, sebagian pihak mungkin merasa ini merugikan Sumatera Utara, namun perlu dicatat bahwa tidak ada pengalihan lahan atau pemindahan kepemilikan tanah masyarakat, melainkan hanya penegasan batas administratif. Mungkin Oke, saja, Pak. Maaf kalau ada sip. kurangnya. Nggak apa-apa. Ataila, kelompoknya Ataila dan seterusnya, tolong yang Prabowo dan kawan ini tambahin penjelasannya ya. Jangan oral aja, tambahin. Menarik ternyata ya. Ini belum ditambahin tadi, Pak. Maaf. Oke. Ya Pak, keburu-buru Oke. soalnya Pak. Iya Pak, nanti Yes. bakal kita lengkapi ya. Sip. Mm-mm. Oke, kelompok berikutnya siapa nih? Tolong tunjuk. Kelompok 1, Pak. Satu. Oke, Iya. kelompok 1 ya. Silakan Oke, Kak terima kasih. Alvita, Kak Angel, Kak Fauzia. Bisa stop screen sharing ya. Ya. Jadi, yuk. Ini kabur aja dulu ya. Oke, Kak Alvita bisa dimulai, Kak Alvita. Siapa? Alvita ya, yuk. Kita siapa? Ya, kalau dari kelompok 1 ini mungkin yang pertama adalah argumen kabur aja dulu yang sempat viral di Februari 2025 ya, Pak. Di awal 2025. Ini kita ambil di link suara.com. Linknya nanti bisa saya kirim di obrolan ya, Pak, karena nggak sempat dimasukin ke sini. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Untuk argumennya adalah mungkin kekecewaan generasi muda terhadap kondisi Indonesia. Kayak Indonesia tuh nggak baik-baik aja. Ada aja kayak tiap hari korupsi, ekonomi susah, malah makin susah karena dikorupsi habis-habisan gitu. Iya, betul. Untuk argumen yang diperbaiki adalah mungkin kayak rasa frustasi terhadap kondisi negara itu kan wajar ya Pak ya. Terutama kayak sosial media apalagi Twitter atau X itu kayak seakan-akan tuh Indonesia hampir terpecah belah dengan adanya huru-hara ini. Terus di situ ada sindiran kabur aja dulu atau hashtag kabur aja dulu yang dibuat pelarian emosional bagi anak muda, terutama buat Gen Z nih. Kalau untuk data dan faktanya, kabur aja dulu viral di Twitter yang tadi saya bilang di awal 2025, yaitu bulan Februari, sebagai bentuk keresahan publik terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi, Kak. Kalau untuk logika argumennya, misal semua orang milih kabur nih, kecewa, terus memilih buat kabur, terus jadi nggak ada yang menyuarakan perubahan. Jadi kondisi Indonesia tuh bakal ya udah gitu-gitu aja kalau semuanya kabur gitu. Kalau antisipasi bantahannya mungkin perubahan di Indonesia ada tapi lambat banget. Itu percuma gitu. Tapi perubahan itu kan nggak instan ya, walaupun nggak tahu bisa berubah apa enggak kalau korupsi terus. Cuman sejarah kan menunjukkan nih banyak perubahan besar dimulai dari gerakan kecil dan suara anak muda. Semoga suara anak muda itu bisa didengar buat negara Indonesia gitu, Pak. Mungkin itu. Yang kedua beritanya bisa dibacain sama yang lain. Untuk kasus yang kedua yaitu argumennya pernikahan anak di NTB tidak bisa dibenarkan atas nama budaya karena ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang diperparah oleh krisis pendidikan dan sosial. Untuk data dan faktanya, ada video pernikahan anak yang viral pada Mei 2025. NTB mencatat 14,68% perempuan usia 20-24 menikah sebelum usia 18. Terus juga diperkuat oleh data Save the Children Indonesia. Organisasi itu mencatat 311 pengajuan dispensasi nikah pada 2019 di NTB.
Angka dispensasi itu meningkat menjadi 803 permohonan setahun kemudian. Untuk logika argumennya, sejumlah faktor menjadi penyebab masih banyaknya perkawinan anak di NTB, mulai dari pandemi COVID-19, rendahnya ekonomi dan pendidikan orang tua, hingga salah kaprahnya masyarakat setempat pada tradisi menari. Untuk antisipasi bantahannya, memang menari adalah tradisi budaya, tetapi dalam praktiknya sering disalahpahami dan dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan anak. Kesalahpahaman ini terjadi ketika proses menari dipaksakan meskipun usia anak masih di bawah umur, sehingga justru bertentangan dengan semangat pelindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional. Sekian dari kasus kedua, Pak. Terima kasih. Mau koreksi. Tanya sebentar. Jadi untuk yang terakhir ini, kasus kedua ini, posisinya di mana dong? Mau memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Memperkuat dengan menampilkan data gitu ya? Ya, Pak. Oh, oke. Lanjut, kelompok berikutnya. Kita kejar durasi nih. Siapa? Jawab kelompok berapa? Ini kelompok 1 ya? Ovi sama menunjuk siapa nih? Ini Kak Melisa kelihatannya mau ditunjuk ini Pak kelompok 4. Ya, ditanggung yuk. Ayo Mel. Oke, siap Pak. Aduh. Izin share screen ya Pak. Nanti, ya oke. Oke, siap. Udah kelihatan ya Pak ya, aman ya? Oke, udah. Siap, saya dari kelompok 4 perwakilan. Di sini ada ambil 2. Yang pertama itu yang baru aja kemarin rame tentang Putri Anies Baswedan yang akan kuliah S2 karena dapat beasiswa LPDP. Ini disclaimer dulu, saya bukan pemilih 1, 2, atau 3, tapi benar-benar cuman sebagai netizen yang baca ya teman-teman. Jadi di sini banyak tentang menyuarakan kalau kenapa anak dari pemerintahan atau mungkin yang lebih perekonomian lebih kuat kok bisa dapat beasiswa, kok nggak yang lainnya aja, seperti ini. Bukan masalah kritisnya sama pemerintah, Mas. Yang saya lihat dan baca itu masalah mampu atau kayanya dan tak mampu sama atau miskin. Nah, Pak Anies itu kan digolongkan orang mampu. Nah, cuman komen yang paling menarik adalah emangnya kenapa? Syarat LPDP itu sebenarnya bukan kewajiban untuk miskin, tapi syaratnya LPDP itu pintar. Jadi saya di sini istilahnya membantah dari komenan yang mengkritisi karena kalau mendapatkan beasiswa itu harus miskin ya, mohon maaf. Jadi saya bantah dengan menurut situs resmi lpdp.kemenku.go.id, LPDP itu beasiswa berbasis prestasi, teman-teman, bukan semata kebutuhan ekonomi. Artinya, siapapun yang memenuhi standar akademik, memiliki potensi kepemimpinan, dan komitmen kontribusi untuk Indonesia, berhak mendapatkan beasiswa ini tanpa memandang latar belakang ekonominya, keluarganya. Begitu, teman-teman. Yang kedua, itu ada ini, teman-teman, ini adalah berkas-berkas hasil dari job fair selesai, teman-teman. Jadi di sini ada berita, ada tweet dari X, temanku humas dan kantornya sering ikut job fair. Aku tanya kok karyawannya masih segitu-segitu aja. Katanya dia jawab, kantorku itu ikut job fair cuman supaya makin dikenal aja. Berkasnya yang masuk yang numpuk di gudang. Nggak dibuka sama sekali, kadang langsung dibuang di tempat event seperti ini, teman-teman. Nah, menurut saya kalau kita kan juga tidak tahu ya, tapi argumen yang cocok itu sebaiknya diutarakan seperti ini, teman-teman. Jika perusahaan ikut job fair hanya demi branding tanpa benar-benar memproses lamarannya masuk, maka itu adalah bentuk pemborosan sumber daya dan menciptakan ekspektasi palsu bagi pencari kerja. Berdasarkan riset World Economic Forum tahun 2023, transparansi rekrutmen itu yang buruk berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hingga 28%. Maka pentingnya bagi penyelenggara job fair dan perusahaan untuk memiliki mekanisme evaluasi dan akuntabilitas agar prosesnya bukan sekedar untuk formalitas. Begitu, Pak. Terima kasih. Tunjuk kelompok berikutnya. Nggak usah. Kelompok 3. Yuk. Makasih ya, Mel. Siap, Pak. Kelompok 3 mana kelompok 3 yang sudah mengajukan? Nadia. Ya, Pak. Oke, yuk kita kejar dari sini yuk. Pak. Sudah terlihat. Udah, oke yuk.
Dari kelompok 3 sebenarnya ini sama hashtagnya sama kelompok sebelumnya Pak, kabur aja dulu. Gak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oke, yuk. Memang dimungkinkan Jadi sama. ya, jadi datanya itu pada tahun 2025 ini hashtag kabur aja dulu itu benar-benar lagi booming di generasi muda karena kondisi tanah air kita ini yang lagi nggak baik-baik aja. Salah satu contohnya itu ada dinasti politik atau sulitnya mencari pekerja dan syarat pelamar yang kurang relevan, juga UMR yang tidak sebanding dengan biaya-biaya hidupnya. Ini ada linknya juga Pak, nanti pada saat dikumpulin bisa dibuka linknya Pak. Untuk logikanya kabur itu bukan solusi instan. Banyak TKI informal justru rentan dieksploitasi karena kurang bekal skill dan dokumen legal. Juga merantau bisa positif asal punya perencanaan, misal studi lanjut atau kontrak kerja resmi, pelatihan vokasional. Perubahan struktural di Indonesia tetap penting. Tekanan publik lewat tren ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Antisipasi bantahannya itu daripada kabur, lebih baik kita tuh fokus pada perubahan yang bisa dilakukan di Indonesia. Juga melakukan perubahan kecil di lingkungan sekitar, berpartisipasi dalam gerakan sosial, dan menyuarakan aspirasi adalah cara untuk berkontribusi. Juga perlu adanya tekanan di masyarakat untuk mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan melalui perbaikan-perbaikan. Jadi daripada kabur, mending kita berpartisipasi aja dalam perubahan. Terus untuk yang kedua, kita ambil AI bakal bikin semua orang nganggur. Ini datanya kita dapat di suara.com. Katanya tuh ada 5 alasan. Salah satunya itu 72% responden ketakutan digantikan dengan mesin yang lebih baik, akurat, dan terjangkau. Yang kedua itu kesulitan bersaing dengan mesin yang mampu bekerja 24 jam tanpa lelah gitu. Datanya juga ini udah dari survei bertajuk Navigating Economic dan Security Challenges in 2025. Ini juga ada linknya Pak, nanti bisa dibuka. Padahal logikanya 86 juta pekerjaan mungkin bisa hilang, tapi 69 juta pekerjaan baru akan muncul juga melalui AI gitu Pak. Terus kalau dari World Economic Forum, justru AI ini menciptakan peluang kerja baru di bidang teknologi, analisis data, hingga pelatihan digital. Yang ketiga, teknologi memang menggantikan jenis pekerjaan tertentu, bukan keseluruhan tenaga kerja. Gitu ya Pak, sejarahnya nggak usah dibaca deh. Kejar waktu. Terus antisipasi bantahannya, daripada takut tergantikan oleh AI, justru sebaiknya kita tuh reskilling atau upskilling agar siap pindah ke pekerjaan baru yang tumbuh. Ya contohnya pekerjaan apa yang bisa digantikan AI ini, ya kita harus update juga skill kita gitu Pak. Terus AI juga bukan musuh tapi alat, bukan soal siapa yang kalah tapi siapa yang siap beradaptasi lebih cepat. Sekian Pak, mohon reviewnya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kampus barusan bikin pelatihan AI ya, teman-teman. Kayaknya ada beberapa yang ikut deh, ya. Oke, itu intermezzo aja. Lanjut kelompok berikutnya. Terima kasih. Izin stop share, Pak. Terima kasih. Oke. Mbak Desti, kelompok berapa? Mbak Des, berikutnya Mbak Des. Paman saya nungguin ya, Mas. Yuk. 10. 10, yuk. Sungkan-sungkanan sih arah-arah ini. Yuk. Kelompok 10 siapa nih? Share screen, Pak. Siapa ini? Oh, Ika. Yuk, oke. Yuk, silakan, Kak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini kelompok kami untuk topik yang pertama, kita mengangkat topik dugaan korupsi pengadaan tanah di Polinema itu, Pak. Jadi, iya yang baru ramai kemarin ini, Pak. Kasus Iya, ini Kak. kan, Ini sebentar, Kak. Ika juga dari Malang. iya, Bapak. Saya dari Kabupaten Malang. Oke. Ya, bisa lanjut. Ya, jadi kasus ini kan sempat ramai di media sosial, Pak. Jadi banyak orang yang langsung menyimpulkan bahwa kampus di Polinema itu juga ikut terlibat dalam kasus korupsinya. Tapi sebenarnya kasus ini itu melibatkan mantan direktur Polinema dan bukan untuk keseluruhan kampusnya. Dan berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang saya dapat, mantan direktur ini diduga melakukan pengadaan tanah secara tidak sah.
Jadi dia membeli tanah tanpa membentuk panitia resmi, tidak memakai penilaian harga atau appraisal, dan beberapa dokumen dibuat dengan tanggal mundur atau backdate. Tanah yang dibeli seluas 7.104 meter persegi dan negara diduga rugi antara 22 sampai 42 miliar rupiah. Tapi yang penting kita pahami, kampus Polinema sebagai institusi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan pemimpin kampus saat ini sudah menyatakan mendukung proses hukum yang akan memperbaiki sistem pengadaan supaya lebih transparan kembali. Jadi di sini kita bisa belajar untuk tidak langsung percaya dengan semua yang viral di medsos, Pak ya. Kita harus cek dulu untuk faktanya, menyimpulkan bahwa seluruh kampus terlibat hanya karena satu orang bermasalah, itu namanya kan menyamaratakan dan itu bisa menyesatkan juga untuk saat ini yang gampang rame di medsos. Jadi kita juga harus adil dan juga logis. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan malah menyudutkan pihak yang tidak bersalah, terutama untuk kampus Polinema sendiri seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Leni. Baik, untuk topik yang kedua yaitu uang 11,8 triliun dari kasus korupsi CPO. Argumen awal yaitu Wilmar merugikan negara karena nekat ekspor CPO waktu masyarakat susah cari minyak goreng. Kemudian argumen yang sudah diperkuat, kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah yang menyeret perusahaan Wilmar jadi bukti bahwa lemahnya pengawasan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Data dari KPK menunjukkan adanya manipulasi dalam perizinan ekspor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan kerugian negara yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Walaupun ekspor penting untuk pemasukan negara, jika dilakukan tanpa aturan yang adil dan transparan, justru bisa merugikan rakyat yang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komponen penguatan dalam bahasa ringan yaitu data, informasi resmi dari KPK tentang kerugian negara, logika ekspor yang curang, membuat stok dalam negeri menipis dan harga naik, dan rakyat yang kena dampaknya. Kemudian antisipasi bantahan yaitu ekspor memang penting, tapi tetap harus utamakan kepentingan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok 10, Pak. Oke, sebentar saya simpulkan bahwa untuk kasus kedua ini ada kalimat Wilmar ini lalu diperkuat dengan data-data dan relevansi premis tadi itu ya. Oke. Berikutnya besok lagi kelompok 8. Ya. Siap, izin share screen, Pak. Yuk, monggo silakan. Pak Timbul. Sudah terlihat Bapak Ibu, ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan dua topik yang viral. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Olivia terkait pemerintah tidak peduli lingkungan tambang nikel di Raja Ampat. Monggo Mbak Olivia. Baik, Viral terima banget kasih ini. Pak Timbul. Argumen awal, pemerintah tidak peduli lingkungan. Buktinya tambang nikel di Raja Ampat dibiarkan merusak alam yang jadi warisan dunia. Argumen kuat, pemerintah Indonesia telah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat karena merusak lingkungan dan mendapat penolakan luas dari masyarakat serta aktivis. Satu perusahaan atau PT GAG Nikel sementara dihentikan dan dalam proses verifikasi ulang. Tambahan data Greenpeace, kerusakan hutan mencapai 500 hektar, ancaman sedimen terhadap terumbu karang, 4 izin tambang dicabut. Hashtag Save Raja Ampat menjadi trending di media sosial sebagai bentuk tekanan publik. Tambahan logika, Raja Ampat adalah kawasan geopark dunia dan pusat biodiversitas laut. Menjaga wilayah ini dari tambang nikel lebih penting untuk jangka panjang daripada keuntungan ekonomi. Jangka pendek dari eksploitasi tambang, kerusakan permanen ini tidak sebanding dengan nilai nikel yang bisa diambil.
antisipasi bantahan. Tapi nikel penting untuk baterai kendaraan listrik dan transisi energi hijau. Tanggapan benar, tapi lokasi penambangan harus dipilih dengan bijak. Tidak semua wilayah cocok ditambang, apalagi yang punya nilai ekologi setinggi Raja Ampat. Transisi hijau tidak boleh merusak ekonomi yang tak tergantikan. Selanjutnya untuk kasus 2, silahkan Kak Ari. Selamat malam Pak Rifki, izin melanjutkan presentasi dari teman kami, Kak Olive. Yang selanjutnya adalah kerja 4 hari demi kesehatan mental. Argumen kuat menyatakan percobaan di Inggris oleh 4-day week global dari 2022 sampai 2023 menyatakan 92% dari perusahaan tetap menerapkan sistem kerja 4 hari setelah uji coba. Produktivitas tetap atau meningkat. Logika kesehatan mental, kinerja lebih baik. Karyawan yang tidak lelah cenderung lebih fokus dan produktif saat bekerja. Waktu istirahat lebih panjang. Kreativitas meningkat. Banyak pekerjaan modern menuntut pemikiran bukan hanya jam kerja panjang. Fleksibilitas, loyalitas, karyawan yang merasa dipercaya dan tidak diawasi berlebihan cenderung lebih loyalitas dan terpercaya. Ada beberapa antisipasi bantahan. Nggak semua satu aja ya. Ya, baik Pak. Nggak semua industri bisa kerja 4 hari seperti kesehatan atau logistik. Benar, tapi kebijakan ini tidak perlu seragam. Bisa diuji coba di sektor berbasis kantor terlebih dahulu, sektor lain bisa menggunakan sistem shift atau rotasi. Demikian Pak Rifki, terima kasih. Oke, kelompok berikutnya sesuai di chat adalah kelompok 7. Yuk. Baik. Kita kerja durasi. Izin share screen, Pak. Apa sudah terlihat nggak, Pak? Ya, kelihatan. Kelihatan saya juga, Bu. Sudah, Pak. Ini sudah full ya, Pak? Oke, sudah. Selamat malam teman-teman dan Pak Rifki. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati dan juga ada rekan saya Rafli Firza, Kak Namel Vika, Ahmad Kusyairi, dan Kak Laila Alfia. Jadi untuk argumen pertama yang kami ambil itu tentang SAFE KIP kuliah menggema efisiensi atau relokasi anggaran. Ini argumen viralnya tagar SAFE KIP kuliah, tagar darurat pendidikan. Tagar ini viral sejak 13 sampai 14 Februari 2025 sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan program KIP kuliah dan beasiswa pendidikan lainnya. Tagar ini mencapai lebih dari, versi yang diperbaikinya yaitu pemangkasan anggaran pendidikan tahun 2025 sampai termasuk KIP kuliah dan beasiswa lainnya bukan hanya sekedar angka tetapi berpotensi mengancam ratusan ribu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Tagar SAFE KIP kuliah dan tagar darurat pendidikan mencerminkan kekhawatiran nyata terhadap kemunduran akses dan kualitas pendidikan. Data dan faktanya, KIP kuliah turun dari Rp 14,698 triliun ke Rp 1,319 triliun, sekitar 663.821.000 penerima terancam tidak dapat bantuan. Yang kedua, beasiswa pendidikan Indonesia dipangkas dari Rp 194,7 miliar ke 19,47 miliar. Terus untuk logikanya, pendidikan adalah investasi jangka panjang, memotong dana beasiswa sama dengan membatasi akses pendidikan tinggi. Solusinya bukan meniadakan program, tapi memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan efisien. Antisipasi bantahannya ada penyalahgunaan beasiswa, jadi wajar dipangkas. Jawabnya perlu reformasi sistem, seleksi dan audit reguler, bukan pemangkasan massal. Bantahannya anggaran terbatas, semua sektor dipangkas. Jawabannya pendidikan adalah prioritas dasar. Solusinya harus mempertimbangkan kesejahteraan sumber daya manusia jangka panjang. Untuk ringkasannya, lanjut aja nggak apa-apa. Ya, Pak, ya. Ini mungkin untuk argumen yang kedua ini sempat viral di TikTok, jadi saya ambil
Pasangan viral pengantin remaja berumur 15 tahun di Lombok, netizen kalau mau makan pulang ke rumah masing-masing. Untuk perbaikan argumen dan perbaikan argumen viralnya, mengapa pernikahan di bawah umur bukan sekedar guyonan, dampak hukum, sosial, dan psikologis yang mendesak diatasi. Perbaikan argumen dan penambahan data, fenomena pendidikan yang melibatkan individu berusia 15 tahun seperti yang terjadi di Lombok bukan sekedar viral atau bahan candaan. Ini adalah masalah serius yang melanggar hak anak dan memiliki dampak jangka panjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang itu. Untuk penambahan lagi, untuk perbaikannya secara logis, anak usia 15 tahun belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan emosional yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan membangun rumah tangga. Mereka masih dalam fase perkembangan yang seharusnya diisi dengan pendidikan dan bermain. Memaksa mereka pada peran suami istri dan orang tua dapat menyebabkan stres berat, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya kesempatan untuk pengembangan diri dan pendidikan. Lanjut. Antisipasi bantahannya, itu kan budaya setempat, sudah biasa dari dulu, lagian kalau jodoh mau gimana lagi, atau banyak kok yang nikah muda juga bahagia. Penjelasannya, meskipun ada argumen bahwa pernikahan anak merupakan bagian dari tradisi, di beberapa daerah ini tidak menjadikan benar atau bebas dari dampak negatifnya. Tradisi yang merugikan hak-hak manusia, terutama anak-anak, perlu ditinjau ulang dan diadaptasi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan zaman. Klaim bahwa, lanjut. Untuk ringkasannya, komentar meremehkan tentang pernikahan remaja usia 15 tahun menunjukkan ketidaktahuan akan kompleksitas masalah ini. Pernikahan di bawah umur adalah pelanggaran hukum di Indonesia UU 16 tahun 2019 dan memiliki dampak serius. Data UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam isu ini, dengan konsentrasi putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan kemiskinan. Terima kasih. Oke. Berikutnya. Bentar, Pak. Oke. Stop screen. Iya. Saya lihat wajah saya sendiri. Ya. Kelompok berikutnya. Baik, Assalamualaikum Pak Rifki. Saya dari kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Saya izin share screen. Yes. Oke. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Belum ya? Oh, sabar. Oke. Sudah? Oke. Ini yang viral, tentu saja viral baru-baru ini masih hangat tentunya. Bagaimana seorang Ketua PBNU, yaitu Bapak Ulil Absar Abdallah, menyatakan bahwa menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim itu disebut Wahabi. Nah, dari situ ada salah seorang tokoh pemuda NU juga, yaitu Roy Murtado, menyanggahnya dengan mengatakan, Pak Ulil ini pernah menuliskan seperti ini. Terus di tahun 2018, kemudian dia berkomentar, Ulil Absar sebelum PBNU mengelola tambang dan jadi tameng pengusaha tambang. Nah, kemudian ini bagaimana versi saya untuk memperkuatnya, yaitu gini. Pernyataan Ulil yang menyebut Wahabi lingkungan dan alarmisme global dalam konteks kerusakan lingkungan di Raja Ampat bukan hanya menyederhanakan, tapi juga berbahaya dalam framingnya. Kenapa saya menggunakan seperti itu agar diperkuat? Ini beberapa poin pentingnya, yaitu bahaya framing dari Wahabi lingkungan yang telah diujarkan oleh Pak Ulil Absar, Gus Ulil. Kemudian data lapangan yang tidak bisa diabaikan tentunya bagaimana dari laporan Greenpeace menyebutkan eksploitasi nikel di Raja Ampat telah membabat lebih dari 10 hektar hutan. Kemudian dari cuitan tadi yang ditulis di tahun 2018 itu menunjukkan
inkonsistensi dari Gus Ulil sendiri. Dia menyebutkan di tahun 2018, negeri yang maju bukan karena tambang, tapi karena kreativitas manusia. Kemudian di tahun 2025, dia mengatakan menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim itu disebut Wahabi lingkungan. Gitu. Ini menunjukkan inkonsistensi moral dan politik yang layak dipertanyakan. Kemudian logika dasarnya begini, siapa sebenarnya yang berbahaya di sini? Menurut saya justru yang berbahaya adalah mereka yang mewajarkan pembawetan hutan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, kemudian menutup mata terhadap suara masyarakat, adat, dan komunitas lokal. Terus menggunakan agama sebagai tameng korporasi. Oh iya. Dan agama ya. Antisipasi dan alternatif narasinya, kalaupun PBNU ingin mengelola tambang, semestinya dibarengi dengan audit lingkungan independen, transparansi kepada publik. Terus keterlibatan komunitas lokal sebagai pemilik sah ruang hidup Ya, dan betul. komitmen rehabilitasi ekologis yang serius. Ya, sip. Kira-kira Kasus begitu. kedua. Oke, kasus kedua sekarang. Oke, Biar cepat. kasus kedua ini ada satu argumen di thread. Argumennya begini. Anda menangis ketika rakyat Gaza dibombardir, lalu Anda bersorak ketika rakyat Israel juga dibombardir. Apa bedanya Anda dengan mereka? Ini saya akan perkuat argumennya seperti ini. Jika kita menangis saat warga sipil Gaza menjadi korban serangan, lalu bersorak saat warga sipil Israel mengalami hal yang sama, maka kita tidak sedang membela kemanusiaan. Kita sedang membela kubu, padahal penderitaan sipil tidak mengenal agama, ras, atau bendera. Rasa sakit kehilangan anak, rumah, nyawa dirasakan oleh semua manusia, baik di Gaza maupun di Tel Aviv. Datanya seperti ini. Per Mei 2024, lebih dari 35.000 warga sipil di Palestina telah tewas, termasuk sekitar 14.000 anak-anak. Kemudian secara logika, prinsip etika universal mengajarkan bahwa penderitaan manusia terutama warga sipil yang terlibat dalam konflik bersenjata harus ditanggapi dengan empati, bukan selektivitas. Gitu. Kemudian untuk antisipasi bantahannya, jika ada yang bertanya, tapi mereka mulai duluan, jadi wajar kita senang mereka dibalas. Jawabannya logika balas dendam tidak bisa dijadikan pembenaran atas penderitaan warga sipil. Terus jika ada yang kedua, tapi korban di Gaza jauh lebih besar, itu yang harus ditekankan. Benar, ada ketimpangan kekuatan di korban Gaza sangat besar, dikritisi dan dihentikan. Tapi justru karena itu kita harus konsisten mengecam semua bentuk kekerasan terhadap warga sipil, bukan hanya dari satu sisi. Ini soal menjaga nilai kemanusiaan, bukan soal membela angka. Kira-kira dari kelompok 2 itu, Pak. Ya. Isunya sensitif. Maaf. Nggak masalah. Isunya sensitif, tapi kita fokus pada belajar penguatan argumen ya. Ya, terima kasih. Terakhir, kelompok 6. Ya, Mbak Des ya. Selamat malam Pak Rifki, izin share screen ya Pak. Yuk. Cepet-cepet ya, Fer. Ya Pak. Efisiensi. Sip. Udah terlihat ya Pak. Kami dari kelompok 6, ada saya, Vera, Mas Rivaldan, Pak Kurnia, Femta, Sekar, Nani, Rohman. Untuk yang argumen pertama, ini akan dijelaskan oleh Mas Rivaldan ya Pak. Silahkan Mas. Malam moderator, Pak. Selamat malam Pak Rifki. Selamat malam semua. Oke, dari kasus yang pertama ini dari statement Ustadz Dr. Zakir Naik, Malaysia negara Muslim yang terbaik, bukan Arab ataupun Indonesia. Argumen yang diperbaiki, saya percaya bahwa Malaysia merupakan salah satu negara terbaik untuk umat Muslim saat ini karena ia secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam di dalam sistem hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial sambil tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan domestik. Alasan data, pendukung, dan logika, sistem syariah resmi Malaysia menjadikan Islam sebagai agama negara, pasal 3 Konstitusi Federal. Sistem hukum Malaysia memiliki peradilan syariah yang berjalan paralel dengan sistem hukum sipil, khususnya dalam urusan pernikahan, warisan, moralitas umat Islam, lalu keuangan dan ekonomi Islam. Malaysia adalah pemimpin global dalam keuangan syariah, menguasai 20% pasar suku
dunia, sumber Islamic Financial Service Board 2023, bank-bank syariah lokal seperti Bank Islam, MyBank Islamic menjalankan sistem bebas riba sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Lalu stabilitas politik dan sosial, Malaysia termasuk negara Islam yang relatif aman dari konflik sektarian dengan indeks stabilitas politik lebih tinggi dibandingkan banyak negara OKI lainnya. Sumber dari World Bank, Malaysia menduduki peringkat ke-33 dunia dalam Global Peace Index 2003, jauh di atas Arab Saudi di urutan 95. Kemudian Oke, dari lanjut ke antisipasi langsung aja. nggak apa-apa. antisipasi terhadap bantahan 1, tapi Malaysia bukan negara mayoritas muslim murni, hanya 63%. Tanggapan kualitas implementasi nilai Islam tidak bergantung pada jumlah populasi muslim semata, tetapi pada konsistensi kebijakan. Bahkan dengan 63% Malaysia mampu mewujudkan sistem syariah formal yang tidak diterapkan penuh di negara yang muslimnya di atas 90%. Bantahan kedua, Arab Saudi punya Mekah dan Madinah, tentu lebih Islami. Tanggapan keberadaan situs suci tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas tata kelola negara berdasarkan prinsip syariah. Arab Saudi tetap memiliki sistem monarki absolut yang tidak memberikan ruang partisipasi politik yang luas dan tidak sepenuhnya menghindari intervensi asing. Lalu untuk kasus kedua dijelaskan oleh Kak Vera. Selanjutnya ini saya ambil Ver. dari Dagelan ya Pak, Boleh, dengan Ver. judul dapat Bisakah bintang dibesarin dulu, Ver? Dibesarin dulu. kecilan Saya, Pak. iya, saya mercing banget bacanya. Bentar Pak, mana ini? Itu Nah, plus itu bukan sih? udah segini ya Pak. Yuk. Untuk argumennya sendiri nih saya dapat dari Dagelan, itu dapat bintang 5 di Google, tapi nasi liwet Mbah Saminem masih sepi pembeli. Untuk argumen yang diperbaiki, meskipun nasi liwet Mbah Saminem mendapat rating sempurna, 5 dari 100 plus ulasan di Google Maps, popularitas online tidak selalu langsung berbanding lurus dengan jumlah pembeli. Hal ini sering disebut sebagai paradoks visibilitas digital, yaitu ketika suatu tempat dinilai tinggi secara digital tetapi tidak ramai secara fisik. Berdasarkan informasi, warung ini hanya buka sampai pukul 8 pagi, waktu yang sangat terbatas untuk menjangkau pekerja kantoran atau pelajar yang berangkat terburu-buru. Selain itu, jika lokasinya kurang strategis atau tidak di tepi jalan utama atau pusat keramaian, maka potensi pembeli yang lewat juga otomatis berkurang. Kemudian untuk alasan data pendukung dan logikanya, itu menurut data Reportal 2024, 78% pengguna internet Indonesia mencari informasi kuliner melalui media sosial, bukan hanya Google Maps. Kemudian yang kedua, Geser langsung ke antisipasi aja nggak apa-apa, Fer? Oh iya, untuk antisipasi terhadap bantahan, bukannya bintang 5 berarti makanannya enak dan harusnya ramai. Jawabannya enak memang penting, tapi keputusan membeli sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti waktu, lokasi, kenyamanan tempat, dan promosi digital. Bahkan makanan viral pun bisa sepi jika tidak konsisten menyasar target audience. Demikian Pak Rifki, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah semua kelompok ya. Teman-teman, saya baru dapat kabar 1-2 hari ini bahwa ternyata, semoga saya salah ya, COVID sudah masuk Indonesia ya. Saya mau tanya nih, COVID sudah masuk Indonesia belum? Isunya begitu, Pak. Iya Pak, udah. Masih udah banyak berita masuk, Pak. Oke. Ya, begitu. Oke, ya maksud saya dalam seminggu ke depan kita cari beritanya rame-rame ya. Kita nanti ketemu lagi di kelas, kita simpulkan apakah itu benar atau enggak. Kita nggak bicara antisipasi, tapi kita bicara fakta. Karena kok feeling saya dan beberapa informasi COVID sudah masuk, terutama di Jakarta. Ya kita hati-hati aja. Saya kira itu teman-teman ya, kita sudah masuk di sesi terakhir. Minggu depan kita juga masih ketemu lagi. Saya silakan ke Mbak Desti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rifki. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu atas antusiasnya hari ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk link pengumpulannya sudah saya upload di learning, jadi bisa segera diupload.
untuk pengumpulannya secara individu nggih. Baik, terima kasih Pak untuk malam hari ini. Semoga materi malam hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak Terima kasih, Kak Desti. Terima kasih.